habis. Salam rindu takkan pernah layu, salam sayang takkan pernah hilang, dan salam istimewa Zia persembahkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah illa yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita bisa merasakan indahnya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, mengikis habis debu-debu kemusyrikan, butir-butir kekufuran, penegak tegak di dalam kebenaran, yakni Habibun al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para dewan juri yang wajahnya bersinar bak bulan purnama, para hadirin sekalian, serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syukuran ke-17 di PT Harum Jaya, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Teladan Rasulullah sebagai dasar melahirkan kontraktor syariah. Teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu kontraktor syariah? Mau tahu? Kontraktor syariah adalah kontraktor yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan Al-Quran dan Hadis, menjalankan tugasnya khususnya di bidang konstruksi. Sahabat Harum Jaya yang saya sayangi, setiap saat kita selalu mendengarkan dan menyaksikan alunan salawat Nabi dikumandangkan dengan meriah, dan sudah saatnya sekarang bagi kita untuk memahami dan merenungkan kembali bacaan-bacaan salawat Nabi ini lebih mendalam lagi, sehingga kita tidak hanya memahaminya sebagai serangkaian ritual keislaman saja, namun mari setiap bacaan salawat Nabi ini kita gunakan untuk mengenang sosok sang pemimpin, sekaligus sang teladan yang baik dalam segala bidang yang patut kita teladani kapanpun, dalam kondisi apapun, dan tak laku termakan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Sahabat yang saya sayangi, hal yang paling penting setiap kita mengkumandangkan salawat Nabi adalah kita senantiasa berusaha untuk mencontoh budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dalam kehidupan kita sehari-hari.
sahabat yang saya sayangi. Pribadi yang diperankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sopan, pribadi yang santun dan bersifat lemah lembut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Rasulullah diejek, Rasulullah dihina, Rasulullah dicimaki, tetapi beliau membalasnya dengan senyuman. Subhanallah. Ibarat pohon mangga dilempari batu, dibalasnya dengan buahnya. Subhanallah. Sahabat yang saya sayangi, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umat beliau? Mampukah kita mengikuti perilaku yang dicontohkan oleh beliau? Ketika kita diejek, apa reaksi kita? Ketika kita dihina, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita dicaci maki, apa yang akan kita perbuat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu mencontoh budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, mari sama-sama kita bersalawat. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Barayah, Ya lijita bil haqi Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pada lembah yang tertempat rendah ada sungai berair jernih. Jangan lupa perbanyak ibadah agar menjadi kontraktor syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum